Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia dari Kreativa Homeschool dan Kreativa Privat. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi terkait menghadapi dan mengatasi bullying dalam perspektif psikologi. Ya, mungkin sebelum saya masuk ke materinya ya, saya menyampaikan salam untuk beberapa peserta ini ada psikolog juga sebenarnya. Jadi saya di sini sharing saja, sharing session. Jadi hasil dari saya ber, eh, mencari referensi dari beberapa sumber terkait dengan bullying atau perundungan lah untuk versi bahasa Indonesianya ya. Ini saya sharingkan di sini dan saya berharap dari prosesnya nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Dalam artian tidak satu arah saya sebagai profesional psikologis secara pribadi terus dengan terima itu bukan, tapi kita belajar bersama kira-kira untuk mencari solusi-solusi dalam menghadapi dan mengatasi bullying dalam konteks anak-anak ya. Kalau saya lihat kemarin dari panitia kan menghadapi dan mengatasi bullying anak dalam perspektif hukum dan perspektif psikologi. Oke, sebelum masuk ke materinya, saya mencoba Iya. ini ada suara yang masuk ya, mungkin yang lain bisa di mute dulu. Secara garis besar, materi yang coba saya bawakan ini nanti, sharing yang saya bawa ini nanti, saya coba buat skema STAR istilahnya. Kalau di behavior event interview itu kalau di dalam konteks psikologi industri organisasi saya coba terapkan dalam beberapa situasi. Materi yang coba saya sampaikan nanti itu ada beberapa step. Jadi ada STAR. Kalau kita pakai pendekatan STAR itu ada situation, task-nya itu peran kita apa, action atau tindakan yang coba kita ambil itu nanti akan seperti apa, yang pada akhirnya result atau hasil dari sebuah rangkaian itu nanti akan seperti apa yang kita harapkan. Nah, sebelum ke sana, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita akan perlu dapat gambaran situation-nya seperti apa. Mungkin next ya, materinya next. Oh, ini enggak bisa di kanan kiri gitu, enggak bisa. Full screen terus kanan kiri enggak bisa. Oh yes, ya intinya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, STAR situation-nya, situasinya seperti apa? Yang kita bahas di sini kan adalah terkait dengan bullying. Ya. Nah, bullying ini kalau secara bahasa di Indonesia memang disebut sebagai perundungan. Nah, situasinya seperti apa? Kenapa ini perlu mendapat perhatian bagi kita semua? Situasinya sekarang seperti apa? Dan ini saya cuplik, saya ambil dari hasil penelitiannya UNICEF ya, tahun 2020. Kalau di sini memang spesifik, masih yang atas itu adalah kekerasan terhadap anak. Mungkin karena di sini kekerasan itu salah satu tindakan yang menggambarkan adanya perundungan. Di situ bisa kita lihat 2/3 anak perempuan atau laki-laki berusia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Bisa kita gambarkan bahwa situasi yang terjadi di sekitar kita 2/3 itu tinggi sekali. Jangan bayangkan berarti kalau dari ada 3 anak itu 2-nya pasti sudah pernah mengalami salah satu jenis kekerasan selama hidupnya dia. Terus kemudian di situ juga ada fakta yang menarik. 3 dari 4 anak remaja yang pernah mengalami salah satu jenis kekerasan yang atau lebih dan melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah teman sebayanya. Jadi kalau kita breakdown lagi, ternyata sumber atau pemicu dari kekerasan yang mereka alami itu mayoritas berasal dari teman sebayanya. Sehingga kenapa bahasan tentang bullying ini menjadi sesuatu yang perlu mendapatkan
perhatian bagi kita. Dan hasil penelitian itu juga menggambarkan bahwa 41% pelajar berusia 15 tahun itu menyatakan mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan. Dan ini berarti adalah suatu warning sebenarnya untuk kita ya. Kemarin saya juga mencoba menghubungi ke panitia untuk kegiatan besok itu background-nya dari mana saja. Ada dari orang tua, mungkin ada beberapa dari siswa juga, terus ada juga dari pendidik yang dari background pendidikan. Sehingga ini kenapa kita perlu mendapat gambaran sebenarnya realnya di lapangan itu seperti apa. Kadang kan persepsi kita melihat bahwa oh bullying bukan bullying malah ya itu guyonan arek-arek biasa aja, nggak usah terlalu dianggap serius. Tapi saya ingin mencoba menggambarkan ke Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di sini bahwa bullying itu ternyata saat ini sudah berada dalam fase yang seperti ini. Juga ini mungkin belum tergambarkan di sini, di penelitian di UNICEF juga juga itu digambarkan bahwa 40%, sekitar 40% itu anak-anak kita itu mengalami perundungan di dunia maya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan ada 10 anak, kita misalkan di sebuah taman bermain, 10 anak, 4 anak itu mereka mengalami pengalaman yang tidak mengenakan. Oke, itu situasinya yang kita gambarkan di sini. Sehingga kita perlu aware, memberikan perhatian terhadap situasi yang terjadi. Oke, next. Oke, kalau tadi yang saya gambarkan itu adalah situationnya. Nah, sebelum masuk ke tas atau peran kita, kalau kita dihadapkan dengan situasi-situasi itu, saya merasa perlu untuk menyampaikan sebenarnya apa sih definisi bullying. Saya mengambil 2 definisi bullying itu dari beberapa referensi. Kalau di sini saya ambil 2 hal ya. Yang pertama itu mendefinisikan dikenal sebagai penindasan, risak, perundungan, atau dalam bahasa Indonesia merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Oke, itu mungkin sesuatu yang agak berat sekali, maksudnya sesuatu yang terlalu kompleks. Tapi di sini saya mengambil definisi yang sederhana bahwa bullying atau perundungan ini perilaku tidak menyenangkan. Jadi kan bisa bayangkan ini sesuatu yang nggak enak nih di hati, misalkan seperti itu. Baik yang namanya nggak mengenakan di hati itu bisa macam-macam kan. Nah, makanya di situ ada definisinya perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial, dan itu konteksnya di dunia nyata yang kita temui sehari-hari ataukah itu di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Definisi yang kedua ini saya mencoba garis bawahi adalah perilaku. Nah, akhirnya kenapa bullying ini menjadi suatu kajian yang mendapatkan concern dari ilmu psikologi, karena memang ilmu psikologi itu adalah studi tentang perilaku atau behavior, human behavior atau perilaku manusia. Nah, sekarang pertanyaan adalah perilaku itu apa? Perilaku itu adalah sesuatu yang bisa kita amati. Apa yang diucapkan oleh seseorang, apa yang dilakukan seseorang. Misalkan saya mau mengambil sesuatu, ini perilaku karena ya saya melakukan sesuatu tindakan yang bisa dilihat secara langsung. Nah, untuk cyber itu kan juga sebenarnya itu perilaku hasil dari apa yang diketik oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia, dan itu bisa diakses, bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga kenapa bullying ini menjadi suatu kajian yang coba kita gali dari sisi psikologi. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut ya, tadi juga ada senior saya di psikologi, mungkin kalau di pendekatan
psikologi yang lama, psycho itu adalah psyche itu adalah jiwa, logos itu ilmu, psikologi itu ilmu tentang jiwa, itu definisi yang lama. Kalau saya terakhir, saya sudah lulus S2, saya membaca diktatnya adik-adik kelas itu, sudah ada pergeseran untuk, kalau tidak salah sekitar 2010-an ke atas, itu bahwa psikologi itu adalah ilmu tentang human behavior atau perilaku manusia. Nah, kenapa bullying ini adalah menjadi kajian kita? Karena bullying itu adalah sesuatu yang menggambarkan perilaku. Dan dalam konteks ini perilakunya perilaku yang enggak menyenangkan. Nah, makanya di slide ini juga digambarkan dengan lihat itu gambarnya ada anak didorong, itu ada aspek fisiknya. Terus itu ada wajah yang mencurang, itu adalah menggambarkan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Jenengan bisa membayangkan jenengan lagi jalan santai biasa aja, terus ada orang yang melihat ke jenengan, terus itu seperti mengintimidasi, itu termasuk suatu gambaran yang tidak mengenakan. Jadi sehingga sederhananya kalau kita definisikan bullying itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan. Dan itu wujudnya macam-macam, bisa verbal, fisik, ataupun sosial, di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang kita temui sehari-hari maupun yang kita lihat di dunia maya. Bisa di medsos, bisa di WhatsApp mungkin, dan seterusnya. Kemudian ini gambaran ya jenis-jenis bullying. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada bullying verbal, yaitu berupa celaan, fitnah, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Dan garis bawahi di situ, kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Kita kembali ke definisi tadi, adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat seseorang tidak nyaman. Enggak usah lanjut aja. Di situ aja, di bagian jenis-jenis bullying ini aja. Sambil kita recall, nah ini hubungannya dengan sebelumnya seperti itu. Kalau bullying fisik, itu berupa pukulan, menendang, menampar, mudah segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik, kekerasan yang istilahnya menyakiti, dan itu ditujukan untuk memang menyakiti orang lain, membuat perasaan tidak nyaman bagi orang lain, itu adalah termasuk bullying fisik. Next. Selain bullying fisik, ada bullying relational. Oke, ingat ya, tadi kalau bullying itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan, dan ini kalau bullying relational ini lebih ke bagaimana membuat seseorang itu tidak nyaman terkait sama relationalnya dia. Bullying sosial tadi, kalau tadi Pak yang disampaikan oleh Pak Rofi, ada bullying yang sifatnya itu sosial, ya ini adalah bullying relational, jadi membuat seseorang itu tidak nyaman dengan situasinya. Terus kemudian ada cyberbullying, atau segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, bisa rekaman video, intimidasi, pencemaran nama baik, atau mungkin chat yang tidak menyenangkan, itu termasuk juga dengan seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke bagian sebelumnya, saya berikan gambaran beberapa klien yang saya tangani dengan kasus-kasus bullying itu gini, ada di antara mereka, contoh yang saya tangani salah satunya misalkan anak usia SMP ya. Anak usia SMP, kalau kita bahas tentang perkembangan psikologis, perkembangan psikologi seorang anak, mana anak usia SMP ini memang faktor relational, relasi dengan teman itu adalah sesuatu yang dia anggap penting. Sehingga sesuatu yang tidak menyenangkan dalam relasinya dengan orang lain itu bisa dia terjemahkan sangat tidak menyenangkan secara pribadi, bahkan mempengaruhi konsep dirinya. Apakah memang saya tidak sebaik itu, apakah saya itu memang buruk. Nah, itu contohnya adalah misalnya gini, ada seorang anak, ini perempuan, taruhlah dia kelas 8 SMP. Oke. Dia merasa dia perlu datang ke seorang psikolog karena dia merasa mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan oleh temannya. Oke. Tidak menyenangkannya itu seperti apa? Misalkan contoh sederhananya itu
dia tidak dilibatkan dalam chat dalam grup kelasnya. Itu adalah pengucilan kan, bullying relasionalnya dia. Dalam konteks cyber juga. Jadi ada timpang tindih di sini. Tapi yang paling sederhana untuk menyederhanakan situasi yang dihadapi oleh anak ini adalah dia merasakan situasi yang tidak menyenangkan. Itu yang kita bahas. Nah, kendalanya di sini adalah ada beberapa metode dalam pendekatan penanganan klien dari psikolog ya. Misalkan salah satu yang saya tanyakan adalah Kak, kalau saya merasakan situasi ini dari skala 0 sampai 10, itu Samen merasa itu kalau 0 itu enggak mengancam jiwa, enggak membahayakan. Tapi kalau 10 itu sangat enggak nyaman sekali, sampai sangat membahayakan jiwa. Itu levelnya di level berapa? Seorang anak itu mengatakan, "Oh ini sangat enggak enak sekali, saya di levelnya 8 atau 9." Itu bisa jenengan bayangkan. Dia menafsirkan situasi yang dia rasakan itu di level itu. Nah, sementara namanya anak-anak juga kan, mereka datang ke psikolog itu didampingi oleh orang tua. Pada saat saya sesi dengan anak itu, saya sharing-nya adalah langsung dulu dengan anaknya, kemudian, ada sesi lanjutan dengan orang tuanya. Kemudian saya menanyakan kepada orang tua, "Bu, dalam situasi ini, yang Ibu bayangkan dari skala 0 sampai 10, dengan situasi yang dirasakan oleh Kakak ini, levelnya level berapa? Level 0 nggak membahayakan jiwa atau istilahnya ya biasa aja, 6, 10 itu sangat, menyakitkan, sangat nggak enak buat anak. Levelnya berapa? Ternyata 4. Jadi kita bisa lihat ada ketimpangan persepsi apa yang dirasakan oleh seorang anak dengan orang yang melihatnya atau orang di sekitarnya dia. Bisa dibayangkan, seorang anak, dia pengen sharing tentang apa yang dia rasakan, tapi orang lain merasa itu bukan sesuatu yang besar. Sehingga kenapa bullying ini perlu kita mendapatkan perhatian, ada hal-hal yang perlu lakukan. Kalau saya boleh mengatakan di awal ini adalah kata kuncinya adalah tumbuhkan empati, bukan hanya simpati. Kalau simpati hanya sebatas, oh tertarik terhadap sesuatu, bukan, tapi kita tumbuhkan empati, apa yang dirasakan oleh anak itu. Sehingga kita bisa mencoba mendampingi dia, itu yang paling sesuai dan mencoba benar-benar hadir untuk, mendampingi dia menangani problem bullying yang sedang dihadapi. Next. Next ya. Nah, sebelumnya ini. Oke, ini respon anak dalam menghadapi perundungan. Oke, sebenarnya ini bukan hanya dalam konteks perundungan ya. Jadi saat seseorang itu dihadapkan dalam sebuah situasi tidak nyaman atau situasi masalah atau problem, dia akan merespon seperti apa. Jadi ini singkatannya itu 3F. Yang pertama itu fight, melawan balik. Yang kedua itu flight, flight. Kabur. Yang ketiga itu freeze atau terdiam, tercengang, dia nggak tahu harus meresponnya seperti apa. Nah, saat situasi-situasi seperti ini itu mencoba memahami, saat anak itu dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, dia akan meresponnya seperti apa? Apakah dia akan fight, melawan situasi itu? Bahkan dalam 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 eh, literatur yang saya ambil di dalam konteks ini, fight di sini tidak hanya sebatas melawan apa yang disampaikan oleh pembuli, tapi dia di situ lebih ke dorongannya. Dia ada perasaan merasa marah, sakit hati, dendam pada pelaku kekerasan. Nah, di sini bahayanya adalah menyalurkan kemarahan yang tersebut kepada anak yang dianggapnya lebih lemah, cenderung menjadi pelaku perundungan di kemudian hari. Jadi ini adalah efek ya, efek yang terjadi saat seseorang anak ini dia terkena situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini adalah eh, perundungan atau bullying. Respon kedua itu adalah flight atau melarikan diri. Melarikan diri, dia merasa sakit hati dalam situasi itu, tapi dia tidak
melawan secara langsung tidak, tapi dia cenderung melarikan diri dengan melakukan hal lain. Jadi kabur dari situasinya itu. Nah, ini bisa jadi positif, tapi juga bisa jadi negatif. Kalau positif, misalkan dia karena merasa pernah mendapatkan pengalaman tidak mengenakan dibully, dia misalkan belajar bela diri, misalkan di sekolahnya ada taekwondo, ada aikido, ada judo atau lain sebagainya, dia ambil sana, atau musik, dia daripada apa dia mendapatkan pengalaman negatif bully, oke ya, aku main musik aja dan tidak terpapar dengan hal seperti itu atau yang lainnya. Atau kalau flight-nya itu ke hal-hal yang negatif, misalkan dia justru malah menarik diri, kemudian dia menyibukkan dirinya dengan gadget, tapi gadgetnya itu diarahkan ke hal-hal yang negatif, lah itu sangat berbahaya sekali. Misalkan kalau di sini bahkan contohnya ekstrim ya, misalkan ke narkoba, minuman keras, gawai, online games, pornografi dan lain sebagainya. Jadi imbas dari adanya bullying ini bisa sangat berisiko untuk perkembangan seorang anak. Untuk yang terakhir itu adalah freeze, tak berdaya, atau ketakutan saat dihadapkan sebuah situasi. Jadi dia freeze itu kan membeku. Jadi saat dia menghadapi situasi bullying, dia tidak tahu ini harus meresponnya seperti apa. Saking takutnya mungkin, saking dia tidak tahu harus meresponnya seperti apa. Gitu. Next, halo, next. Oke, di sini adalah penyebab bullying. Jadi bullying itu kan salah satu behavior atau perilaku yang tidak menyenangkan. Oke, kalau di pendekatan ilmu behavior itu ada namanya satu rangkaian ABC. Jadi antecedent, behavior, sama consequences. Perilaku selalu diawali dengan konteksnya seperti apa sebelum perilaku itu muncul. Dan konsekuensinya apa saat perilaku itu muncul. Nah, dalam konteks bullying ini, penyebab itu berarti yang melatari sebelum perilaku bullying itu muncul. Nah, di sini ada rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian. Ini adalah faktor internalnya. Jadi sangat mungkin bullying itu adalah suatu cara seorang anak untuk menunjukkan dirinya. Oh, saya yang uh, punya power di sini. Dia ini loh saya. Nah, dia mengambil langkah tindakan-tindakan bullying itu untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Atau penyebab bullying itu juga merupakan hasil dari permusuhan. Istilahnya ya karena mungkin dia iri terhadap sesuatu, kemudian dia memposisikan diri, oh nggak boleh lah, istilahnya seperti itu. Kemudian ada di sini adalah perasaan dendam. Perasaan dendam di sini ada pengalaman negatif sebelumnya yang terjadi sehingga menyebabkan seseorang itu merasa perlu untuk melampiaskan itu, tak balas lah, misalkan seperti itu. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor penyebab bullying. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Rofiq tadi, penyebab bullying itu juga tanpa kita sadari, mungkin ya kita sadari atau tidak kita sadari ya, itu pengaruh negatif dari media yang bisa diakses oleh anak-anak. Misalkan dia melihat film atau apa, atau film, video, mungkin games juga, di situ ada menggambarkan tindakan-tindakan kekerasan, sehingga itu jadi pemicu anak. Oh, ada opsi tindakan yang seperti itu. Namanya adalah social learning. Jadi belajar dari proses-proses sosial. Tidak bisa secara langsung, juga melalui media daring, itu bisa jadi membawa pengaruh negatif terhadap bagaimana seorang anak itu menyikapi sesuatu. Next. Waktu saya terbatas ya. Oke, kalau di sini ada dampak bullying, itu sederhananya ada sosial, akademis, fisik, emosi. Oke, itu banyak, tapi secara garis besar sosial itu tadi, karena bentuk bentuk perilaku yang tidak menyenangkan itu berpengaruh terhadap seorang anak itu mempersepsikan dirinya itu akan seperti apa.
Oke, ini sudah mulai ada yang tanya ya. Jadi mungkin next aja ya. Next aja. Next, ada dampak bullying, bahaya bullying. Oke, 5 langkah jika kamu dibully. Oke, setelah tadi saya menjabarkan tentang situationnya seperti apa itu bullying dan bagaimana apa yang menyebabkannya. eh, saya sekarang mengajak Anda semua masuk ke bagian eh, peran kita. Nah, di sini tasknya kan start toh, situation, task, action dan result. Nah, peran kita di sini seperti apa? Kalau yang saya jabarkan di sini 5 langkah jika kamu dibully, ini adalah peran Anda saat itu adalah dengan misalkan ini adalah konteksnya adalah pelajar. Nanti juga saya akan men-sharingkan peran jenengan sebagai orang tua. Nanti akan meresponnya perlu seperti apa. Terus yang terakhir tasnya adalah peran jenengan sebagai seorang guru atau pendidik. Jadi akan perlu seperti apa meresponnya. Jadi peran kita apa dulu, action atau tindakan apa yang bisa kita lakukan menyikapi situasi bullying yang terjadi, dan nanti orientasinya, resultnya, start of situation, task, action, result. Resultnya adalah kita berharap perilaku yang tidak mengenakan ini tadi dapat dieliminir, tidak dapat kita hilangkan. Oke, jika kamu dibully, ini konteksnya adalah sebagai seorang siswa. Yang pertama adalah tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Dalam hal ini adalah keberanian, meresponnya dengan fight. Oke, ini apa nih? Kalau saya memang nggak melakukan kesalahan, ya saya menghadapinya. Loh, saya nggak melakukan kesalahan kok, misalnya kayak gitu. Terus langkah kedua, dengan percaya diri dalam artian setelah kita fight, kita menghadapinya, kita kan juga perlu mengumpulkan bukti-bukti tentang bully yang terjadi, sehingga saat kita melaporkan kepada pihak lain, ada bukti yang menggambarkan situasi itu memang terjadi loh, pengalaman tidak mengenakan ini terjadi kepada saya loh. Mungkin nanti bukti-bukti itu bisa sangat membantu jika diperlukan saat melaporkan, misalkan kayak eh, Pak Rofiq tadi, karena perlu bukti. Kalau misalkan mau melaporkan perundungan yang terjadi, loh buktinya mana? Sehingga kamu perlu menyiapkan bukti tentang bullying yang terjadi itu. Nomor 3, berbicara dan laporkanlah. Jadi nggak berhenti hanya mengumpulkan, tapi laporkan. Yang 4, berbarulah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Yang nomor 5, ya tetaplah berpikir positif, tentu saja. Terus selanjutnya, next. 5 langkah jika kamu, oke, ini dulu aja ya kalau gitu. Jika kamu mengalami trauma bullying, oke, ini sudah lebih ke efeknya. Kalau kamu mengalami trauma bullying, apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama adalah tentukan orientasi waktu yang jelas. Kalau kita bahas trauma itu gini, sebelum ke trauma ya, jadi problem psikologis itu sebenarnya punjernya, sumbernya itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama itu adalah yang lampau-lampau, saya menggambarkan itu neglek ngiri. Yang kemarin-kemarin kejadian, kita rasakan sekarang. Itu adalah traumatik. Pengalaman negatif yang tidak mengenakan sebelumnya, kita rasakan sekarang, padahal itu sudah lewat. Itu trauma. Terus kemudian ada yang namanya neglek nganan kalau saya menyebutnya. Neglek nganan itu yang belum kejadian, belum terjadi, tapi saya merasakannya, mengkhawatirkannya itu sekarang. Itu adalah sumber-sumber problem psikologis. Nah, kalau yang kita bahas di bullying ini adalah kan trauma bullying, berarti dominan ke area neglek ngirinya. Jadi pengalaman lampau dirasakan ke saat ini. Nah, kenapa tentukan orientasi waktu yang jelas? Tanamkan pada diri Anda yang mengalami trauma bullying bahwa pengalaman negatif itu terjadi sudah di masa lampau. Saat ini jangan tidak mengalami situasi itu. Jadi yang sudah berlalu. Kalau saya istilahnya tadi analogikan neglek, kita kan saat ini posisinya seperti ini ya. Saat kita neglek ngiri saja, yang kita rasakan adalah yang lampau-lampau diingat sekarang, kan nggak match, nggak sesuai dengan situasi sekarang. Kita harus mengembalikan, mengorientasikan waktu kita pada
saat ini, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian saat kamu mengalami trauma bullying, yang pertama, yang selanjutnya dilakukan adalah memaafkan. Memaafkan dalam artian jangan menyimpan dendam dalam situasinya itu. Ya pasti itu butuh proses, karena itu adalah pengalaman yang tidak mengenakan. Tapi di sini memaafkan adalah sebuah upaya kita untuk merilis pengalaman-pengalaman negatif, jangan sampai mengendap sehingga itu berpengaruh negatif terhadap performa kita sehari-hari, sehingga memaafkan itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian tanamkan konsep diri yang positif. Oke, terkadang problem-problem dari seorang anak yang mengalami bullying itu adalah mereka menanyakan kepada diri sendiri bahwa apakah memang saya ini layak, apakah memang saya itu memang seburuk itu. Saya tanamkan kepada anak-anak pada diri kita bahwa tidak ada manusia satu orang pun di dunia ini yang eh, layak untuk mendapatkan perlakuan negatif, layak untuk istilahnya dijelek-jelekkan atau tidak ada. Karena kita hidup itu sebagai pribadi yang merdeka, kita itu hidup sebagai sosok pribadi. Kalau di keyakinan kita di agama itu kan malah kuntum khairu ummatin, kamu adalah umat-umat yang terbaik. Dan namanya umat terbaik, masuk kita diperlakukan hal-hal yang negatif, berarti kan itu sangat tidak mengenakan. Oke, kalau sudah menanamkan hal-hal yang positif, kemudian sibukkan diri dengan kegiatan positif. Ini areanya sudah mengarah ke psikomotorik. Jadi tidak hanya sebatas ke kognitif, di pikirannya ditanamkan, enggak, tapi lakukan tindakan sesuatu yang bisa dilakukan dan itu adalah sifatnya positif. Dan kemudian selanjutnya jangan melakukan hal bullying kepada orang lain. Oke, ini adalah karena namanya trauma bullying ya, merasakan pengalaman negatif ada situasi itu, terus kemudian ada perasaan dendam, eh, sangat berisiko untuk mendorong seseorang itu melakukan itu kepada pribadi-pribadi lain. Itu jangan sampai. Terus kemudian yang terakhir, hubungi profesional. Tentu kalau mengalami trauma bullying, kalau hal yang sudah dilakukan itu misalkan merasa perlu mendapatkan pendampingan lebih lanjut, hubungilah profesional. Karena mungkin dari profesional nanti ada treatment-treatment khusus yang bisa membantu secara langsung dan lebih spesifik sehingga membantu seseorang yang sedang mengalami bullying. Next. Oke, di sini ada 5 kriteria persahabatan bebas bullying. Oke, bullying itu memang kan seperti yang saya sampaikan perilaku yang tidak mengenakan, dan dalam konteks yang saya jelaskan di awal itu adalah terkait sama relational, relasi seorang anak dengan anak yang lain, dengan teman-teman sebayanya. Sehingga anak-anak atau Anda sekalian, para pelajar itu perlu punya kemampuan untuk mengidentifikasi sebenarnya persahabatan yang positif dan mencegah kita terpapar bullying lebih lanjut itu yang kayak gimana sih? Di sini ada saling memberi nasihat, otomatis, jadi hal-hal yang positif, mampu diajak bekerja sama, jadi istilahnya kerja bareng, kita bersama menyelesaikan sesuatu tantangan bareng ya kita selesaikan bareng-bareng. Kemudian menerima apa adanya, jadi tidak membeda-bedakan. Ya sudah, kita terima apa adanya. Tidak suka menggunakan kata kasar. Ini areanya sederhana ya, maksudnya, oh tidak suka menggunakan kata-kata kasar jelas. Berarti kalau misalkan kalau dari orang Jawa di kita itu kan kok misuhan dan lain sebagainya. Oleh apa suka ngolok-ngolok, lah itu kan hal-hal yang sekiranya oh ya konconan aja yang ngono lah. Terus jujur itu sesuatu yang ya sudah jelas jujur. Jadi tidak ada dusta di antara kita misalkan seperti itu. Next. Nah, itu tadi kan anak-anak ya, untuk anak-anak. Sekarang ini saya share untuk orang tua. Orang tua yang pertama, kita perlu punya pengetahuan saat kita melihat sebuah fenomena itu, anak kita itu dia termasuk golongan yang mana? Maksudnya
kalau kita kan bahas konteksnya adalah bullying, di sini adalah uh, ciri-ciri anak yang rentan dibully, sehingga jenengan saat mengidentifikasi, oh anak saya ini termasuk di area yang mana gitu. Nah, di sini ciri-ciri anak yang rentan dibully itu ada tiga. Yang pertama adalah anak yang cenderung sulit bersosialisasi sehingga sering dianggap sulung. Jadi anak-anak, terutama mungkin anak-anak tadi ada yang masih TK juga ya, saya baca sekilas. Nah, anak-anak itu kan penyesuaian dirinya juga macam-macam. Nah, kalau dari situasi yang ditemui adalah anak ini memang eh, punya tantangan dalam berinteraksi dengan anak lain, perlu waktu untuk berinteraksi, mengenalkan diri. Nah, itu memang kita bisa mengidentifikasi, wah, anak saya ini berisiko untuk menjadi korban bully gitu. Sehingga kita perlu mengambil langkah-langkah seperti apa agar hal seperti itu tidak terjadi, bullying itu tidak terjadi pada anak kita. Nomor dua, selain sosialisasi ya, adalah anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain. Ya misalkan ya punya misalkan berbeda itu, kalau kalau orang Indonesia misalkan rambutnya lurus atau berombak sedikit, rambutnya agak kriwil gitu, rambutnya eh, ya agak beda nyece, menjadi salah satu faktor yang bisa jadi pemicu anak lain untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan panggilan yang tadi, kalau istilahnya Pak Pak apa Pak Rofi, panggilannya apa, biawak atau apa Pak? Itu pasti ada karakteristik khusus yang itu mengarah ke sana. Itu aspek fisiknya atau mohon maaf Pak, itu apa contoh aja Pak. Tapi kalau contoh yang real sederhana tapi sebenarnya juga perilaku yang tidak mengenakan tuh, misalkan kayak bilang kriwil, kriwul atau apa, itu kan sesuatu yang tidak mengenakan. Dan kita harus samakan persepsi dulu, apakah anak dalam dihadapkan situasi itu tuh dia nyaman, dia dia nggak apa-apa tak dipanggil seperti itu. Terus nomor tiga adalah anak yang cenderung berbeda dengan anak yang lain. Berbeda dari anak yang lain, berasal dari keluarga berkecukupan, sangat terus. Nah, jadi dari ciri-ciri yang rentan dibully itu tadi, sebenarnya indikatornya adalah berbeda ini tadi. Berbeda status sosialnya, berbeda ya tadi ada fisiknya, atau lainnya, sesuatu yang membedakan dia dengan lain, itu berisiko untuk menjadi sumber bullying. Next, itu anak yang bully. Nah, ini ciri-ciri anak yang suka membuli. Jadi kita nggak hanya perlu mengidentifikasi dari situasi, oh ini suka dibully, tapi sangat mungkin seorang anak itu juga menjadi seorang pembuli, kan kita tidak berharap seperti itu. Anak yang nomor satu adalah anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik atau non akademik. Ini lebih ke cemburunya. Jadi dia ada hal yang dia merasa kurang dan dia perlu sebuah pengakuan untuk menunjukkan diri. Jadi dia berisiko untuk melakukan bullying. Anak yang mengalami masalah dalam keluarga, seperti yang disampaikan oleh Pak Rofi tadi, salah satu faktor yang bisa memicu adalah keluarga, pola asuhnya orang tua seperti apa. Nomor tiga adalah anak yang terlalu dimanja di rumah, merasa superior, dia bisa melakukan hal apapun yang dia lakukan, apa yang dia inginkan, itu bisa jadi pemicu untuk menjadi seorang pembuli. Nomor 4, anak yang ingin mendapat pengakuan. Nomor 5, anak yang sakit hati karena secara psikologis merasa kalah bersaing dengan sang calon korban bullying. Oke, itu jelas sekali. Next. Upaya mencegah bullying oleh orang tua. Yang pertama, ajarkan cinta kasih antar sesama, buat kedekatan emosional dengan anak, buat situasi yang menurut anak itu, oh tempatku berbagi apa yang saya rasakan ya dengan orang tua. Kemudian membangun rasa percaya diri anak. Jadi anak punya keberanian untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Apa misalkan dia tidak nyaman, dia bisa fight. Kemudian memupuk keberanian dan ketegasan. Rasa percaya diri otomatis relate dengan keberanian dan ketegasan. Ajarkan cinta kasih terhadap sesama. Ajarkan etika terhadap sesama. Etika.
Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Rofi tadi. Jadi apakah norma-norma etika sebelum mengarah ke aspek hukumnya seperti apa? Pastikan anak-anak kita itu memiliki gambaran tentang oh berinteraksi itu seperti ini loh dengan orang lain. Dampingi anak dalam menyerap informasi, ya otomatis ya kayak misalkan saat mereka mengakses handphone, tab, dan sejenisnya, apa yang mereka akses. Kita sebagai orang tua perlu mengetahui, tanamkan nilai-nilai keagamaan. Otomatis itu karena tidak ada agama yang mengajarkan tentang kekerasan, seperti tidak semena-mena kepada anak yang lain. Jadi kan ini ada kalau coba agak naik sedikit, kebalik, turun ya turun. Nah itu adalah jadilah panutan untuk anak Anda. Ini adalah social learning. Kembangkan kemampuan sosialisasi anak, ajak dia berinteraksi, berikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan. Teguran sifatnya adalah untuk memberitahu kepada anak, oh ini adalah hal yang boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Berikan sesuatu yang menggambarkan Anda memberikan contoh, Anda memberikan pemahaman kepada anak bahwa menegur itu adalah sebuah upaya kita untuk dia tahu batasan-batasan apa yang harus dipatuhi. Terus next, jika anak dibully, ini ada 4. Yang pertama adalah komunikasi. Ajaklah anak Anda berbicara dan mencurahkan isi hatinya. Yang kedua, bantu mereka mengelola lonjakan kemarahan dan agresi yang mereka rasakan. Yang biasanya diarahkan tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Oke, ini perlu mendapatkan perhatian ya. Jadi namanya dia seorang anak itu mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan, pasti ada beban-beban emosional yang dia rasakan. Nah, ini dia kan namanya mendapatkan situasi, dia mendapatkan pengalaman seperti itu, dia perlu menyalurkan beban emosional yang dia rasakan. Nah, ini bisa mewujudkan dalam interaksi. Tiba-tiba misalkan seorang anak membanting, oh nggak suka, nggak mau sekolah misalkan. Itu kan adalah sebuah situasi yang menggambarkan agresi seorang anak. Karena dia mendapatkan pengalaman negatif seperti itu misalkan di sekolah atau di tempat main misalkan. Ataukah mereka yang agresinya itu diarahkan ke diri mereka sendiri. Misalkan rambutnya berbeda, oh nggak suka rambutku ini, misalkan mau dipotong aja ini, nah, misalkan dijambai. Nah itu adalah respon seorang anak saat dia mengalami sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Kemudian nomor 3, temukan cara untuk menghidupkan kembali harga diri mereka dan tidak mengingat kembali terhadap rasa malu dan membenci diri sendiri. Ini lebih ke aspek bagaimana kita menguatkan self mereka secara pribadi. Oh kamu positif, kamu. Kemudian yang keempat, tunjukkan kasih sayang besar kepada anak untuk memperkuat perasaan diterima, dihargai, dan dicintai. Next, ini sudah tinggal sedikit kok. Oke, jika anak melakukan bullying, kalau di sini saya masih menyampaikan 3 ya. Saya buka referensi lagi, sebenarnya bukan 3, tapi 6, ini masih separuhnya. Yang pertama, saat anak melakukan bullying, segera ajak anak untuk berbicara. Komunikasi ya, komunikasi adalah sesuatu yang penting. Mengenai apa yang ia lakukan. Jelaskan bahwa tindakannya merugikan diri dan orang lain. Upayakan bantuan dari tenaga ahli agar masalah tertangani dengan baik dan selesai dengan tuntas. Oke, jadi kalau kita melihat seorang anak melakukan bullying, kita perlu pahami bahwa, oh ini seorang anak. Anak itu perilakunya pasti ada sesuatu yang melatari kenapa hal itu terjadi. Apakah kurang perhatian ataukah hal-hal yang lain misalnya. Kemudian ini relate dengan yang pertama tadi, cari penyebab anak melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga, tanamkan kepada diri Bapak Ibu bahwa posisikan diri untuk menolong anak dan bukan menghakimi anak. Jadi apa yang menjadi melatari situasi itu terjadi? Terus setelah 3 ini, sebenarnya nomor 4 itu ajarkan rasa empati terhadap sesama agar anak tidak
anak-anak bisa melihat tindakan mereka dari perspektif korban. Pasti kan namanya pengalaman tidak mengenakan, coba posisikan diri dalam situasi itu. Nggak enak toh. Jadi jangan melakukan hal-hal yang istilahnya kamu sendiri juga nggak mengharapkan itu terjadi padamu. Kemudian nomor 5, ajak anak untuk mengelola energinya pada hal-hal yang positif seperti menyalurkan hobi dan bakatnya. Sebenarnya anak-anak yang melakukan bullying, yang membuli, itu kan salah satu indikasi bahwa dia punya energi yang besar yang perlu disalurkan, sehingga perlu dilakukan aktivitas-aktivitas yang lebih positif. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah menetapkan aturan perilaku yang konsisten, aturan. Setelah dia tahu tahu apa value apa yang ditanamkan, dan itu menjadi satu hal yang perlu dia lakukan. Next. Oke, tadi setelah ke orang tua, ini peran kita, action yang bisa dilakukan dengan peran kita sebagai seorang pendidik. Oke, di sini sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah kenali lingkungan sekolah yang rentan bullying. Saat Bapak Ibu berada dalam konteks sebagai seorang pendidik, jangan kan pasti berada di suatu tempat atau suatu wilayah yang menggambarkan, oh inilah adalah tempat tempat untuk mengajar, misalkan sekolah. Nah, kenapa kenali lingkungan sekolah rentan bullying itu menjadi penting? Agar kita punya strategi-strategi untuk menangani dan mencegah agar bullying itu tidak terjadi. Oke, yang pertama adalah sekolah yang minim pengawasan. Sekolah yang gede, luas, dan memungkinkan anak-anak itu berada dalam tanpa pengawasan. Berada dalam situasi yang tanpa pengawasan. Itu sangat berisiko untuk muncul bullying. Nah, kalau situasinya kita sudah pahami seperti itu, mungkin apa yang bisa dilakukan? Mungkin memasang CCTV, atau ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan oleh sekolah. Kemudian yang rentan bullying itu juga sekolah dengan tingkat kompetisi antar murid yang terlalu tinggi. Namanya terlalu kan berlebihan. Jadi sangat membanding-bandingkan antara satu siswa capaiannya dengan siswa lain, itu sangat berisiko untuk munculkan bullying. Kemudian sekolah yang menganut senior junior di luar kelas. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Rofiq adalah sekolah yang misalkan dia eh, aturan ketat semi militer, ada kalau sudah dewasa tadi misalkan contoh yang dulu terjadi senioritas di IPDN ya. Dulu kita 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 harus fokus pada sekarang saat ini. Tapi itu ada sebagai contoh bahwa kalau sekolah menganut sistem senior junior di luar kelas dan itu begitu melekat, itu sangat berisiko untuk memunculkan terjadinya perilaku bullying. Oke, kemudian next adalah sebagai seorang pendidik kita perlu membentuk, sorry, atas, iki pembentukan setelahnya ini, yaitu tadi, oke, pembentukan nilai-nilai persahabatan, pemberdayaan siswa untuk prososial, aktif dan berprestasi, kemudian membangun komunikasi yang efektif. Oke, ini adalah hal yang sifatnya sangat sangat textbook ya. Tapi kalau contoh realnya adalah pembentukan nilai-nilai persahabatan, ini misalkan bisa kita lihat pada anak-anak usia TK, misalkan anak-anak usia TK itu kita mau menciptakan situasi kelas yang positif dan membentuk nilai-nilai persahabatan. Yang paling sederhana bisa dilakukan adalah orientasi ruangannya. Jadi ruangan kelas itu seorang guru bisa punya kewenangan untuk men-setting kelas itu, misalkan dibuat rolling satu deret ini, setiap hari dia geser, yang satu geser ke depan, yang sebelahnya geser ke belakang. Itu kan dia akan berinteraksi dengan siswa baru, dengan anak baru. Jadi resiko-resiko misalkan oblok, ini bangku kono, ini bangku kene, itu tidak terjadi. Kita dari awal sudah mengupayakan agar ada interaksi antar satu siswa dengan siswa lain, menumbuhkan persahabatan, dan akhirnya itu meminimalkan resiko munculnya
bullying. Oke, next terakhir. Oke, terima kasih ya. Ini terakhir itu kalau jenengan mau mencari referensinya dari yang saya coba sharingkan di sini, ada beberapa referensi yang mungkin nanti bisa jenengan cari-cari sendiri. Sebelum sebelum saya tutup untuk apa yang saya sampaikan, untuk menangani problem bullying ini, sebenarnya kata kunci yang dapat kita lakukan adalah menanamkan empati kepada baik diri kita sebagai orang dewasa dan juga kepada anak-anak kita. Empati. Empati itu tidak hanya sebatas misalkan bersimpati atas sebuah situasi atau kejadian, tapi kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang mengalami sebuah kejadian itu. Jadi tidak hanya sebatas simpati, tapi kita menanamkan untuk berempati. Saat saya berada di situasi dia, itu responnya seperti apa? Rasa emosional yang saya rasakan itu seperti apa? Sehingga dari awal anak-anak kita dan kita sebagai orang tua itu bisa memahami situasi yang sedang dialami oleh seorang anak dan meminimalkan resiko untuk mengarah pada tindakan yang tidak menyenangkan. Kan tadi kata kuncinya adalah bullying itu adalah suatu perilaku yang tidak menyenangkan dan ditujukan kepada orang lain. Nah, ditujukan kepada seseorang. Nah, dengan empati kita memposisikan diri. Kita ingin nggak sih? Kita mau nggak sih berada dalam situasi seperti itu? Pasti nggak mau karena itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Oke, dari saya seperti itu terkait sama menghadapi dan mengatasi bullying dari perspektif psikologi. Mungkin dari saya cukup untuk sesi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan bersama. Monggo silahkan. Akhirnya kembali ke kitanya sendiri ya. Mungkin nanti dijelaskan sama Pak Fauzi. Dari sisi psikologisnya seperti apa? Mungkin tapi dari hukumnya ini belum terlihat dari Pak Rofian. Kalau kita sampai seberapa jauh sih kita harus melapor ke polisi? Apakah perlu sampai ada bukti visum fisik dan sebagainya? Dan terutama biaya sampai ke tingkat peradilan dan sebagainya itu kadang kita pasti akan mikir gitu loh. Aduh, lapor ke polisi butuh duit, mau ke tingkat peradilan butuh duit, nyewa Pak Rofian mungkin ya, seorang profesional pengacara, aduh butuh duit dan sebagainya. Jadi pada akhirnya ya hanya sampai tingkat uwung-uwung ya, kalau orang Jawa bilang uwung-uwung ya, plafon doang ya, nggak bisa sampai ke tingkat atas. Paling juga ini ada bukti enggak sih gitu loh, apalagi kalau untuk verbal cuma gitu doang, lebay lu gitu loh, kayak gitu aja sih. Belum muncul tadi dari Pak Rofian tadi, gimana itu aja sih sementara Mbak. Ini Bu, memang kita pemantapannya ini di interaktif ya, karena apa? Karena saya sendiri pengen ngecek dari sisi pengetahuan hukum dari ibu-ibu sendiri. Tadi kan sempat saya tanyakan, ada enggak yang sarjana hukum? Kalau enggak ada ya kita ya tingkat paling dasar dulu ya. Baru kita mengarah ke tingkat yang bedah kasus gitu ya. Yang pertama Ibu Iin mengatakan bahwa ketika menjadi korban bullying, apakah itu kita sejauh mana sih kita bisa melapor? Apakah ada mekanisme tertentu yang mempermudah? Karena pada prakteknya, kalau di pidana secara umum, kita melapor terkadang hanya didiamkan. Nah, banyak juga ya dari pemberitaan itu ya, Ibu. Ada yang, tapi ini dewasa, melapor ke polisi malah, wah, ngapain kamu melapor? Sehingga sempat viral itu dulu ya. Nah, akan tetapi di anak-anak ini ada agak khusus ya Bu, untuk perhatian khusus, karena memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di dalam Undang-Undang tentang sistem peradilan anak, ini ada kekhususan
Jadi harus ada bentuk perhatian khusus, baik dari tingkat kepolisian, dari tingkat kejaksaan maupun di pengadilan. Untuk korban sendiri, sebenarnya itu menjadi peran dari semua pihak, termasuk dari para aktivis. Kita tahu bahwa, mohon maaf, ini suaranya yang lain bisa di-mute ya. Ini biar kita konsentrasi dulu. Jadi untuk anak-anak, ini menjadi peran berbagai elemen, termasuk dari aktivis perlindungan perempuan dan anak. Kalau di beberapa tahun belakangan ini, pemerintah daerah itu membentuk PPA, unit PPA. Unit PPA ini bahkan kalau kita di Kota Kediri ya, itu ada tingkat kecamatan. Jadi ada juga perlindungan katakanlah mulai dari kecamatan itu sudah terlihat. Ini kader-kadernya. Jadi ketika ada bullying, apalagi kekerasan secara fisik, itu akan dikawal oleh pemerintah daerah. Nah, selain pemerintah daerah, itu ada lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan yang concern di bidang itu. Nanti juga mengawal di situ. Dari situ, itu nanti dibawa ke kepolisian, baik dari tingkat polsek maupun dari tingkat polres. Kalau polsek itu tingkat kecamatan ya, maupun tingkat polres, maupun tingkatan di atasnya. Akan tetapi nanti biasanya kalau kita melapor ke polsek itu ya, tingkat kecamatan itu nanti perkaranya akan dilimpahkan di unit PPA, perlindungan perempuan dan anak di Polres ya, di situ. Nah, untuk kekerasan terhadap anak, ini ancaman hukumannya lebih tinggi daripada yang korbannya adalah dewasa. Karena ini ada undang-undangnya memang di situ. Di sisi lain, untuk anak-anak ini juga menjadi perhatian khusus. Jadi rata-rata dari pihak penyidik atau jaksa itu tuntutannya lebih tinggi karena berdasarkan aturan undang-undang yang tadi. Itu. Mungkin itu atau ada yang ditanyakan lagi, monggo Ibu. Iya. Jadi segampang itu ya Pak ya, maksudnya bukan segampang itu ya. Insya Allah untuk anak-anak gampang gitu Bu. Meskipun pelaku bullyingnya itu sepantaran ya, atau anak-anak juga di bawah umur. Ya, jadi begini, kalau untuk pidana anak ini tidak hanya kalau misalkan pelakunya anak ya, tidak hanya mempertimbangkan dari efek jerinya saja, akan tetapi harus mempertimbangkan sisi keadilannya. Artinya begini, untuk pelaku kejahatan anak itu anak-anak itu melakukan sesuatu ya Bu, nyun sewu, itu terkadang itu bukan atas niatan yang bulat, karena memang ada bujukan dari temannya, karena dia melihat, katakanlah biasa melihat film-film tentang pertarungan dan lain sebagainya, itu mereka bisa jadi akan melakukan kekerasan terhadap temannya, gitu. Jadi bukan karena keinginan dirinya sendiri, beda ya dengan kita. Katakanlah kita mau jotos seseorang ya, itu karena kita kan kesal gitu ya. Nah, tapi kalau anak-anak beda, terkadang karena dia sering lihat ini pertarungan itu tak jajal sama temennya, terkadang begitu. Nah, artinya dengan kondisi psikologi anak yang masih labil, ini juga menjadi pertimbangan dari para penegak hukum dalam hal hukumannya, bukan dalam hal laporannya. Nah, akan tetapi di dunia hukum itu kalau anak-anak yang melakukan itu diupayakan namanya diversi. Diversi itu apa? Diversi itu adalah proses penyelesaian di luar pidana. Nah, katakanlah misalkan contoh putranya jenengan itu menjadi korban gitu ya, di ini kekerasan oleh anak putranya jenengan, contohnya namanya si A, pelakunya si B. Ini tetap nanti diproses oleh pihak kepolisian. Akan tetapi untuk mengarah ke pidananya biasanya dilakukan diversi. Diversi itu upaya mediasi secara kekeluargaan dengan cara mengundang dari tokoh masyarakat, mengundang dari pihak Bapas
Balai Pemasyarakatan, dan juga dari pihak kepolisian di situ. Itu akan diselesaikan secara kekeluargaan. Sepanjang misalkan dari orang tua korban itu mau, ya itu bisa diselesaikan. Tapi kalau orang tuanya tidak mau, ya ini akan tetap diproses secara hukum. Nanti di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan, dan mengarah ke pengadilan. Begitu. Ya, tapi masalahnya agak skeptis juga ya dengan hukum Indonesia. Rasanya ya udahlah, seenggaknya ada gambaran Pak Rohyan, terima kasih. Semoga jadi concern kita semua ya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Rohyan juga. Ya. Jadi Ya, memang oke. ada lembaga bantuan hukum ya, LSM juga yang nanti akan membantu. Dan Ya. ya meskipun hanya oke, gitu aja. Ya, terima kasih Bu. Ya itu Ya. menjadi tanggung jawab kita Bu. Betul. Tanggung jawab kita bersama. Ini negara kita. Kita harus memperbaiki dari mengawasi mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau tidak kita siapa lagi kan gitu. Ya semoga meskipun jadi orang yang bukan korban ya, si pelaku ya. Jadi tidak hanya sekedar anakku nggak salah ya, tapi bagaimana caranya anakku ini jerat ya. Itu aja sih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya memang sih siapa sih yang nggak pengen membela anak ya pastinya. Tapi kalau anak bukan jadi pelaku ya, pelaku kekerasan, jangan sampai ada konflik kepentingan di dalam keadilan tadi ya secara kekeluargaan. Padahal secara kekeluargaan itu yang jadi lembek banget hukumnya menurut saya. Itu aja Pak Rohyan, terima kasih. Iya, oke, terima kasih ini. pertanyaan yang istimewa ini Bu. Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Barangkali ada yang lain juga. Pertanyaannya. Monggo Bunda. Sedikit saya lanjutkan bahwa ini menindaklanjuti dari pertanyaan Bu Iin tadi. Apakah ada, kalau saya menangkap, apakah ada kekhususan mulai dari korban maupun pelaku? Itu ada. Itu di Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak. Jadi kalau misalkan ini ada pelaku ya, pelaku anak ini dia ditangkap oleh polisi. Kalau biasanya di dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian itu yang pertama adalah 20 hari. 20 hari bisa diperpanjang 40 hari. Jadi 60 hari atau 2 bulan. Tapi kalau anak ini enggak. Anak ini hanya 7 hari. Yang pertama 7 hari dan bisa meminta pertambahan dari kejaksaan, dari kepolisian itu selama 15 hari, selama 8 hari. Jadi total adalah 15 hari. Begitu juga di tingkat kejaksaan. Ini kalau dibandingkan dengan kasus yang dewasa, ini juga berbeda. Hampir seperempatnya waktunya itu. Terus dari tingkat pengadilan juga sama. Nah, dari proses tingkatan satu ke tingkatan yang lain, ini harus ada upaya diversi. Upaya untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Akan tetapi kalau memang ini tidak bisa, ini maka proses persidangan. Nah, di persidangan sendiri juga ada beberapa alternatif hukuman. Tidak hanya hukuman pemenjaraan ya, akan tetapi bisa hukuman alternatif. Contohnya ini dihukum untuk ikut pelatihan gitu ya di BLK, Balai Latihan Kerja, atau dihukum untuk ini ada di Kediri, dihukum ikut di salah satu instansi. Jadi dia nyapu setiap hari ini selama beberapa bulan. Karena mengapa itu dilakukan hukuman alternatif? Ini adalah bentuk perlindungan bahwa pelaku itu kalau dijadikan satu, katakanlah pemanjaraannya dijadikan satu dengan dewasa, maka dia nanti akan semakin nakal. Ibarat dia mencuri buku gitu ya. Kalau sudah terbiasa dijadikan satu dengan penjara orang dewasa, bisa jadi merampok di bank ini. Nah, kan bahaya. Dan hal itulah yang menjadi perhatian dari pemerintah. Mungkin itu tambahannya. Tadi di sesi chat sudah ada beberapa bunda yang mengajukan pertanyaan, Pak. Oh ya. Nggih.
Yang pertama Bunda Ita, anak saya kelas 6 rencana tahun ini mau masuk ke pondok, tetapi karena sekarang banyak bullying di mana-mana, jadi saya sendiri berpikir 2 kali untuk menyekolahkan anak di pondok. Rencana nanti usia SMA masuk ke pondok karena saya pikir anak sudah besar dan bisa menjaga diri. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya mendidik anak-anak supaya tidak sampai menjadi korban bully atau tidak menjadi pembuli, dan bagaimana cara mendidik agar tidak mudah terbawa pengaruh teman-teman yang tidak benar. Monggo Pak Fauzi bisa Oke. ditanggapi. Bu Ita Aprilia ya. Nggih. Kelas 6, rencana tahun ini mau masuk ke pondok, tapi karena sekarang banyak bully mana, saya sendiri berpikir untuk menyekolahkan anak di pondok. Rencana itu. Oke. Karena saya pikir anak sudah besar dan bisa menjaga diri. Oh, jadi dari awal ini Ibu Ita ada opsi untuk nanti mondoknya di SMA saja gitu ya. Bagaimana cara saya mendidik anak-anak supaya tidak sampai menjadi korban bully atau tidak menjadi pembuli? Dan bagaimana cara mendidik anak agar tidak mudah teman-teman yang tidak benar? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Ita. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bullying itu terjadi sebagai sebuah behavior atau perilaku. Oke, perilaku itu muncul selalu diawali oleh antecedent. Situasinya seperti apa. Kemudian konsekuensinya seperti apa saat sebuah perilaku itu muncul. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita memposisikan mendidik anak-anak kita agar dia punya kemampuan yang sekiranya itu bisa mencegah dia berada dalam situasi yang membuat dia jadi korban bullying maupun pembuli. Oke. Yang pertama, sebenarnya tadi di slide juga banyak sekali langkah-langkah yang bisa diambil. Dalam situasi ini yang perlu saya sampaikan adalah latihlah anak kita di sini adalah suatu proses, satu pola pikir yang empatik. Jadi bisa memposisikan diri saat dia itu berada dalam konteks orang lain. Dia ada proses kognitif di sana. Jadi ada namanya itu metakognitif. Sebelum dia mengambil langkah sesuatu, dia itu memposisikan diri berada dalam situasi orang lain atau dalam konteks yang terjadi di orang lain. Ada namanya proses metakognitif. Nah, karena bullying ini adalah sifatnya sangat dipengaruhi oleh interaksional kita dengan orang lain, sebagai orang tua yang bisa kita lakukan adalah mendampingi anak agar dia pertama berada dalam lingkungan yang positif. Yang pertama pasti kita sebagai orang tua yang mendampingi dia dalam proses belajarnya, tapi setelahnya itu adalah kita memastikan dia berada dalam lingkungan yang positif. Oke, kalau kita bahas dari sudut pandang Bronfenbrenner itu teori tentang perkembangan sosio emosional ya. Jadi ada namanya itu mikrosistem. Jadi orang-orang terdekat dia, orang tua yang mengasuh dia, teman-teman sebaya, terus kemudian di skup yang lebih luas, mesosistem dan seterusnya. Nah, sebagai orang tua yang bisa dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai positif dan memberikan kepada keyakinan pada seorang anak bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang positif. Contohnya gimana? Kalau misalkan seorang anak, ya kita yang jelas adalah menjadi orang tua yang apresiasi, memberikan apresiasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, capaian-capaian yang dia berikan.
Kemudian setelah kita memberikan apresiasi, yang ketiga adalah kita memberikan batasan-batasan yang jelas tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi ada 3 hal ya, kalau kita sebagai orang tua memberikan pendidikan kepada anak dan mencegah anak untuk melakukan tindakan-tindakan bullying. Yang satu, tumbuhkan rasa empati. Yang nomor 2, tumbuhkan kepercayaan diri anak dengan memberikan apresiasi apa yang sudah ia capai. Jangan pernah membandingkan dia dengan siswa lain. Tadi dari yang sebelumnya dia belum bisa menjadi bisa. Dari yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Sebenarnya proses pendidikan atau proses learning, bukan pendidikan sih, proses learning atau belajar itu bukan membandingkan prestasi siswa dengan siswa lain, bukan. Tapi melihat perkembangan anak dari yang sebelumnya belum bisa menjadi bisa, dari yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Itulah pendidikan. Kita sebagai orang tua memberikan apresiasi kepada anak itu sangat berpengaruh pada berarti aku sudah bisa ya, oke tos dulu. Kalau misalkan masih anak-anak misalkan seperti itu. Kalau sudah agak dewasa, saya kadang memberikan apresiasinya itu menyarankan kepada orang tua, Pak, anak-anak usia atau Bu, anak-anak usia SMP, SMA, relasional dia dengan siswa lain itu adalah sesuatu yang penting. Jadi mungkin appreciate-nya, wah kamu sudah keren, kakak sudah keren, apa yang dilakukan ya, tidak harus sesuatu yang keren baru diapresiasi, bukan. Tapi yang di sini saya tekankan adalah seorang anak itu mendapatkan pengalaman yang positif tentang apa yang dia lakukan dengan orang tuanya. Kalau anak yang SMP itu saya menyarankan misalkan tempat mana yang ingin dikunjungi oleh anak, sehingga anak bisa sharing kepada temannya, wah aku kemarin diajak orang tua aku main belum, oke besok aku tak aja lah, misalkan memberikan appreciate. Terus kemudian yang ketiga terkait sama batasan. Jadi 3, yang pertama gambar tentang tadi yang pertama yang pertama kan 3 loh. Satu, empati. Yang nomor 2 itu appreciate. Yang nomor 3 itu batasan-batasan. Oke. Sebenarnya saya juga ya lupa barang, agak ngecek ini sebenarnya nyimak apa enggak. Tapi saya yakin semuanya nyimak. Oke. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada tanggapan dulu dari apa yang saya sampaikan. Ya, Baik, gimana? terima kasih. Ya. Ya, monggo silakan. Terima kasih. Terima kasih jawabannya, Pak. Mungkin Oke. ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan, tapi ini di luar materi sebenarnya. Tapi ya, mungkin saya bisa, kalau boleh, mohon izin minta nomor WA mungkin ya. Karena anak-anak sekarang itu kan, nanti bisa lanjut via WA mawon. Karena ini di luar materi nanti, Ini konteksnya tentang bullying, Bu. Iya, makanya itu, ya. Terima kasih jawabannya, mungkin sangat-sangat bisa membantu. Yang pertama mungkin yang pasti itu mungkin pendekatan ya kita kepada anak-anak mungkin. Nah ini bagi orang tua yang bekerja ini yang repot ini. Kita pulang anak sudah malam. Ini mungkin ya, terus ya terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Bunda Ita. Mungkin Bunda Utari tadi ada yang mau disampaikan, monggo. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam, Ibu Tari. Silakan Bu. Sebenarnya sih penjelasan Bapak terus dari slide-nya itu semuanya udah cukup jelas, cuman itu kan lebih mengarah ke anak yang normal ya. Sementara anak saya ada special need nih, ada ADHD, ada kesulitan komunikasi, ada kurang empati itu juga ada gitu. Nah, untuk kasus-kasus anak special need kan juga anak yang rentan terhadap bullying ya Pak ya. Jadi gimana nih untuk anak special need, ibu-ibunya nih terutama untuk gimana nih anak saya harus
saya apakan, saya kasih apa, saya kasih wejangan apa, saya kasih terapi apa mungkin yang bisa membantu anak saya terhindar dari bullying di masa-masa sekolahnya nanti. Untuk masa-masa sekolah untuk jenjang yang lebih tinggi terutama. Karena kan sekarang anak saya masih TK. Dan kebetulan saya mendapat sekolah yang ramah terhadap anak yang special needs. Jadi tapi SD nanti kan ada kemungkinannya ya, beda gitu, anak-anaknya kan udah pasti beda gitu. Jadi gimana untuk anak yang special needs nih Pak? Saya mempersiapkan anak saya untuk ke depannya itu gimana? Terutama untuk bullying-nya nih. Oke. Oke. Terima kasih Bu Tari. Pertanyaannya sangat menarik ya. Sangat menarik dan itu sebenarnya sangat khas, istilahnya sangat saat kita dihadapkan dengan situasi dengan special need, kita perlu mengidentifikasi dulu special need-nya itu di area mana, karena akan berbeda penanganan yang kita berikan, treatment yang kita berikan kepada seseorang itu saat dia punya kekhususan yang berbeda. Oke, kalau yang ini benar sekali yang disampaikan oleh Bu Tari. Yang saya sampaikan tadi adalah situasi-situasi yang mungkin secara umum, garis besar, anak-anak dihadapkan dengan situasi-situasi yang berhadapan dengan bullying yang sifatnya masih umum, tidak berada dalam situasi yang special need. Oke. Tapi saya tetap perlu menekankan dulu ya, kalau terkait sama pendampingan atau pengasuhan kepada anak itu adalah tiga hal itu tadi, empatik, kemudian apresiasi atas capaian-capaian seorang anak, kemudian terkait sama aturan atau etika apa yang perlu diketahui oleh seorang anak. Nah, dalam konteks special need itu ada salah satu tambahan ya. Selain tiga hal itu tadi, satu tambahan itu adalah kita perlu pahami special need-nya di area mana. Kekhususannya ke hal apa. Oke. Karena dari kekhususan itu mempengaruhi bagaimana respon kita terhadap memberikan penguatan kepada anak. Karena untuk anak-anak dengan special need, itu kan dia posisinya sudah beda, istilahnya kan tidak bisa disamaratakan situasinya dengan anak-anak lain. Setelah tiga hal tadi yang perlu tetap dipegang, kalau anak-anak dengan special need, yang perlu kita tanamkan itu adalah menerima situasi yang sedang dihadapi. Sepertinya sederhana menerima itu, tapi menerima di sini itu ada aspeknya banyak. Misalkan menerima dulu, ini karakteristik anak spesial need yang dialami oleh anak saya itu seperti apa, karakteristiknya dia seperti apa. Oke, gambaran besarnya sudah dapat, dia ada spesial need di area-area ini. Kalau saya dihadapkan dengan situasi itu, profesional lagi. Saya harus memposisikan diri seperti apa. Sehingga yang pertama itu adalah menerima. Jadi sebelum menerima itu ada proses learning, belajar. Jadi karakteristiknya itu seperti apa. Karena dengan penerimaan inilah itu yang jadi istilahnya jadi benteng, jadi sebuah penguat bahwa pondasinya itu sudah dari awal sudah ditanamkan kepada anak bahwa oke, misalkan punya special need di area ini, oke, kita terima situasinya seperti itu. Kita akan menyiapkan strategi-strategi saat dihadapkan dengan situasi-situasi yang mungkin itu tidak mengenakan, kita akan meresponnya seperti apa. Sehingga kita anak itu sudah punya mekanisme, sudah diberikan bekal, kalau tadi istilahnya Pak Rofi kan sudah diberi senjata untuk merespon situasi yang tidak menyenangkan itu dia akan seperti apa. Jadi kata kuncinya adalah menerima.
menerima. Yang menerima sebelum kita meyakinkan anak untuk menerima, sebagai orang tua kita juga perlu menanamkan kepada diri kita sebagai orang tua untuk menerima keadaan, situasi, kekhususan yang dialami oleh anak, keterbatasannya seperti apa, sehingga itu jadi pondasi dasar untuk membantu anak ketika dihadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan, dia punya senjata untuk membela diri dari situasi yang tidak menyenangkan itu. Mungkin seperti itu, Bu Utari. Ya sih Pak. Jadi untuk sementara ini sih saya bicara mengajarkan anak saya, kalau misalkan dia disakiti teman atau apa, saya suruh dia berteriak, lapor ke guru, Miss, ini memukul saya, itu saya ajarkan di rumah tiap hari. Tapi takutnya nanti juga kalau SD digituin kan kayaknya nanti teman-temannya kayak makin malah benci gitu ya. Jadi apa ada trik-trik khusus gitu Pak buat anak biar bisa menghadapi di lapangan nih. Ini anaknya usia berapa, Bu? Masih TK, tapi bentar lagi kan mau SD. Nah, iya. Kan sudah mulai kemandirian udah mulai di ini nih kan, nggak sama kayak TK. Tapi dari sekarang sih sudah saya ajarkan, kamu kalau disakiti teman, berteriak ke guru, berteriak ke siapa, sambil ngomong, ini menyakiti saya, gitu. Misalkan seperti itu. Apakah mungkin ada trik-trik khusus gitu, atau cara-cara khusus juga gitu, Pak? Kalau situasinya itu yang dihadapi oleh anak, itu situasi yang tidak menyenangkan itu konteksnya seperti apa? Misalkan, apakah itu bentuknya fisik ataukah ucapan? Fisik, lebih ke untuk sementara ini ke fisik karena masih TK ya. Karena nanti kalau SD saya yakin udah pasti ucapan dan fisik itu udah pasti ada. Gitu. Dan kita kan sebagai orang tua tidak bisa mengontrol anak orang lain gitu. Yang bisa kita kontrol kan anak kita sendiri. Gitu. Iya. Oke. Ada trik khusus atau gimana? Sebenarnya kalau terutama anak-anak itu memang dia memang aspek motoriknya kan memang dominan sekali. Nah, kalau yang disampaikan oleh Ibu, kenapa tadi saya tanyakan, ini bentuknya seperti apa? Agar yang kita lakukan di sini itu adalah fokus kepada penanganan situasi tidak menyenangkan yang terjadi. Jadi bentuknya seperti apa? Kan tidak menyenangkan itu kan konteksnya banyak. Ada aspek fisik, ada ya verbal, dan macam-macam tadi yang saya sampaikan toh. Nah, situasi-situasi itu karena ini masih anak dan juga masih TK, oke, memang yang bisa dilakukan pertama adalah mungkin berteriak secara fisik, secara verbal langsung menyampaikan apa yang dirasakan. Oke. Tapi seiring bertambahnya usia, coba latihkan kepada anak untuk dia mengidentifikasi bentuk agresi atau pengalaman negatif yang dirasakan itu seperti apa. Istilahnya gini, ada strategi. Kalau misalkan itu aspeknya fisik, langsung berteriak, tidak apa, karena itu perlu dihentikan. Istilahnya kekerasan yang terjadi perlu segera dihentikan. Kalau berteriak itu kan otomatis berhenti. Oke, tapi kalau verbal atau pengucilan, oke, latihkan kepada anak untuk strateginya seperti apa kalau dalam situasi seperti itu. Oke, kepada anak itu bisa coba kan aspek yang mengatur tentang emosi seseorang itu mulai dari anak sampai dewasa itu adalah amigdala. Amigdala itu bagian dari otak. Sehingga yang bisa karena itu adalah bagian dari otak. Otak saat mengalami pengalaman negatif, dia kan akhirnya ngoyo, istilahnya ngoyo lah. Gitu. Pengalaman negatif nih nggak menyenangkan gitu. Nah, karena otak bekerja keras, berarti dia kan perlu bahan bakar. Perlu untuk istilahnya memprosesing itu kan dia perlu bahan bakar untuk bisa menjalankannya. Di sini adalah oksigen. Nah, arahnya adalah coba latihkan kepada anak kemampuan untuk menahan. Kalau misalkan kalau fisik tadi ya tidak apa-apa langsung bilang karena itu adalah aspek yang langsung
di hadapan. Tapi kalau misalkan pengalaman yang dirasakan itu tidak menyenangkan seperti verbal atau ya istilahnya enggak fisik secara langsung, perlakuan tidak menyenangkan, tahan dulu, ambil napas panjang, ditahan, hembuskan perlahan lewat mulut, istilahnya mengatur, self-regulate dia, kemudian berikan pengetahuan kepada anak, kalau kamu diperlakukan seperti ini, sampaikan kepada guru. Jadi tidak langsung meledak dalam respon seperti itu, tapi dia punya mekanisme kalau dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, apa yang harus dilakukan, action apa yang bisa dia ambil. Itu mungkin salah satu yang bisa coba dilakukan. Jadi berikan anak kemampuan mengidentifikasi ini situasinya seperti apa. Dan kita latih kemampuan dia untuk merespon situasi yang tidak menyenangkan itu. Oke, baik Pak. Terima kasih jawabannya sudah memuaskan. Terima kasih kembali Bu. Terima kasih Bunda Utari atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Pak Fauzi bisa membuat Bu Utari banyak pengalaman lagi. Oke, monggo silahkan Bunda-Bunda kalau ada pertanyaan lagi. Mumpung waktunya masih ada sedikit sebelum saya tutup. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Oh, datang chat Pak Fauzi, ada satu lagi dari Bunda Sriana menanyakan pembekalan seperti apa agar mental anak kuat saat dihadapkan dengan berbagai situasi dan macam-macam sifat atau watak orang di sekeliling saat jauh dari orang tua. Saat jauh dari orang tua. Ya, Nggih. Monggo. Ini usianya berapa? Bunda Sriana bisa on cam kalian on mic dulu. Mungkin situasinya digambarkan dulu. Nggih. Bunda? Ya, assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang pertama sekarang kelas 2 SMA, terus yang kedua kelas 2 SMP. Yang SMP itu berada di pondok pesantren. Dan ya alhamdulillah kemarin itu banyak ini juga waktu di pertengahan itu banyak keluhan dia ya seperti sering mengeluh dibully temannya ini itu, tapi sampai dia pengen minta pindah gitu. Terus saya berusaha memberi pengertian semampu saya. Terus saya bekerja sama juga dengan guru BK-nya, dengan wali kelasnya juga. Alhamdulillah sekarang sudah mulai anaknya sudah mulai bisa menerima gitu, mulai bisa ini lagi di pondok. Terus yang saya khawatirkan itu ya yang namanya anak kan, orang tua juga nggak mungkin setiap hari setiap ini selalu selalu berada di samping anak gitu juga. Dan di sekelilingnya juga banyak orang yang dengan berbagai macam sifat, dengan berbagai macam watak yang mungkin mereka itu masih bingung bagaimana cara menyikapi teman-temannya atau orang-orang di sekelilingnya dengan watak yang berbeda-beda seperti itu. Terima kasih. Tadi putranya mondok Ibu? Ya, kelas 2 SMP. Iya. Tapi alhamdulillah sudah ada progres yang positif. Ya, alhamdulillah kemarin itu saya konsultasi lagi dengan wali kelasnya, sudah ada perkembangan, dia sudah lebih percaya diri, lebih semangat lagi sekarang, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Oke. Dalam konteks ini ya Bu ya, permisi langsung saya coba jawab. Kita sebagai orang tua, tadi saya juga sudah nyampaikan di salah satu slide itu kan indikasi tentang indikator-indikator tentang kesehatan pertemanan yang sifatnya itu mencegah kita untuk terpapar dari kemungkinan terjadinya bullying. Nah, kenapa itu tadi saya sampaikan di dalam salah satu slide? Mungkin nanti saya sampaikan lagi ke panitia. Nanti silahkan itu bisa di-share untuk materinya itu tadi bisa di-share. Siap. Oke. Untuk anak
anak-anak ya, terutama yang di pondok pesantren itu memang tantangan yang jadi satu hal yang urgent itu adalah terkait kemampuan seorang anak itu dalam menyesuaikan diri dengan relasinya dia dengan teman-teman di pondok, dengan tantangan akademisnya di pondok. Itu kan beberapa hal yang jadi salah satu tantangan seorang anak. Dengan relasi sama temannya iya, dengan tantangan tugasnya juga iya, dengan regulasi pondoknya juga iya. Oke, dalam situasi itu sebagai orang tua kita perlu sadari dalam artian itu berasal dari anak. Itu dulu yang perlu kita pahami dulu. Karena non sawo ada beberapa situasi, beberapa klien yang saya tangani itu mereka mondok bukan atas keinginan sendiri, sehingga semacam dihadapkan dengan situasi yus didekek ning pondok gitu. Padahal secara self-nya dia, self development-nya dia, secara pribadi dia tidak ada minat, ada ketertarikan untuk misalkan berada di pondok itu sendiri, sehingga untuk penyesuaiannya juga butuh proses. Oke, tapi kalau misalkan kita bahas adalah bagaimana upaya kita untuk mengoptimalkan kemampuan seorang anak itu menyesuaikan diri dalam tantangan-tantangan di pondok yang otomatis kan jauh dari orang tua. Ya, yang pertama kita berusaha mengidentifikasi bahwa anak ini berada dalam lingkungan pertemanan yang sehat. Indikator yang tadi saya sampaikan Dian, ada 5 indikator pertemanan yang sehat itu tadi. Sehingga kenapa ini penting? Agar anak punya namanya support system. Hal yang membuat dia itu bertahan dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan, ada tempat dia sharing. Karena kan pondok itu akses terhadap komunikasi dengan orang tuanya pasti juga terbatas. Jadi dia akan sharing kemana nih? Yang paling dekat pasti temannya, teman dulu. Karena untuk sampai ke atasnya lagi, misalkan jangankan ke pengasuh, di bawahnya pengasuh kan masih ada sub. Nah, misalkan ada seniornya dulu, misalkan yang ketua kamarnya atau misalkan ketua kelasnya, kan ada akses seperti itu. Sehingga kita sebagai orang tua perlu mengidentifikasi apakah anak sudah mendapatkan support system yang memungkinkan dia untuk bertahan dalam situasi itu. Oke, karena ini situasinya sudah usia SMP dan secara konsep diri sudah mulai terbentuk, pengalaman sebelumnya juga sudah dia dapatkan kan, sehingga yang bisa kita lakukan adalah memastikan anak ini mendapatkan support sistemnya di pondok. Itu bisa diidentifikasi tentang apa yang dia rasakan selama di pondok saat putra ini mungkin pulang, pondok misalkan, ning pondok enek kesulitan apa, kontrolnya sampean sopo, misalkan kontrolnya sampean sopo, itu sepertinya sederhana, tapi itu upaya kita untuk mengidentifikasi apakah dia punya support system, dia itu sharing tentang apa yang dia rasakan, kesulitan yang dia rasakan selama ini, apakah ada. Kalau tidak ada, ya kita perlu segera mengambil langkah-langkah lanjutan bahwa kalau misalkan anak tidak merasa punya teman dekat di situ, perlu segera untuk mencari informasi lebih lanjut ke pengasuh. Misalkan anak saya perkembangannya gimana, akademiknya seperti apa. Jadi kalau pertanyaan Ibu adalah bagaimana dengan melatih, menguatkan anak dalam situasi jauh dari pengawasan kita di pondok. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa anak itu mendapatkan support system yang positif dari teman-teman dekatnya, dari senior-seniornya di pondok, atau dari pengasuhnya di pondok. Kalau kita tarik ke belakang itu kan sudah terjadi, tapi kalau tarik ke belakang ya otomatis hal-hal yang perlu kita tanamkan adalah terkait dengan kepercayaan diri,
kepercayaan diri sama self concept atau konsep diri yang positif, bahwa saya itu berani untuk menyampaikan apa yang saya rasakan. Saya bisa mengatasi problem yang sedang saya temui. Hal-hal seperti itu bisa ditumbuhkan melalui itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Berikan apresiasi atas capaian yang dia berikan batasan aturan tentang apa yang perlu dia lakukan, sehingga itu menjadi sebuah modal baginya. Oh, lek ngadepi wong iku kudu piye, kapan kita harus istilahnya bersuara, kapan kita perlu mengamati, kita perlu cermat menghadapi situasi yang terjadi. Dan empatik tadi. Nggih. Nggih. Halo, mungkin itu ada yang mau ditanggapi, Bu? Halo? Iya. Nggih. Mungkin ada yang mau ditanggapi atau mungkin ditanyakan? Kalau soal untuk temannya itu, saya sempat pernah nanya gitu. Dia memang kurang nggak bisa merasa nyaman gitu kalau bercerita apa yang dia rasakan ke temannya gitu. Tapi dia itu lebih suka ke pendampingnya, ke salah satu pendampingnya gitu. Jadi saya pun sering meminta tolong ke pendampingnya untuk sesekali gitu menanyakan perasaan dia, apa yang dia rasakan gitu, biar dia itu ada temannya untuk bercerita, nggak dia pendam sendiri gitu. Soalnya yang waktu masuk di pondok itu kan pas pandemi itu, dia itu jadi ini kayak nggak ada teman untuk, belum punya keberanian juga untuk bercerita gitu. Tapi alhamdulillah sekarang tuh sudah mulai terbuka sama pendampingnya, sama ini saya juga sebisa saya memberikan pengertian sama dia, memberikan ini juga ke dia. Alhamdulillahnya sih sudah mulai membaik, mulai semangat lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih. Ya sebenarnya sebelum nanti ini ditutup atau mungkin ada pertanyaan lanjutnya kalau masih ada waktu ya. Kalau kita membahas tentang kesehatan mental, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi itu dari 3 hal. Kesehatan mental seseorang atau seorang anak atau ya orang dewasa atau remaja, itu kita bisa lihat dari 3 hal. Sehingga kita mengidentifikasi, oh anak ini sedang ada problem psikologi, sedang kondisi mentalnya sedang ada problem atau enggak. Itu yang pertama itu adalah kualitas tidurnya. Apakah selama tidurnya itu dia bisa nyenyak apa enggak? Misalkan waktu dari pondok kan lama enggak ketemu misalkan. Pas pulang dari pondok itu dia tidurnya nyenyak enggak. Ataukah pas tidurnya itu dia bangun-bangun, kalau tidurnya itu mual-mual, jadi kualitas tidurnya kan tidak terlalu bagus. Jadi indikator pertama adalah kualitas tidurnya. Kemudian nomor 2 itu adalah kualitas makannya. Apakah makannya ini menunjukkan kualitas yang baik? Kualitas yang baik itu misalkan ya secukupnya, ya cukup maksudnya, nafsu makan tetap enak, terus maknya juga teratur, misalkan kayak gitu, waktunya makan dia makan, ataukah dia tidak makan yang nggak ada atau terlalu banyak, itu bisa mengindikasikan mungkin seseorang itu sedang ada problem psikologis. Kalau secara makannya itu nggak ada keluhan apa-apa, ya alhamdulillah berarti baik. Terus kemudian yang nomor 3 itu adalah kualitas komunikasi. Kualitas komunikasinya gimana? Apakah dia bisa menyampaikan sesuatu secara leluasa? Apakah konten atau yang dia sampaikan itu misalkan matching atau enggak? Konsisten enggak apa yang disampaikan itu? Secara konten dia masuk enggak? Jadi kalau misalkan salah satu saja dari ketiga hal tadi, kualitas tidur, kualitas makan, kualitas komunikasi, itu kualitasnya enggak terlalu bagus, bisa mengidentifikasi bahwa seseorang itu sedang mengalami
problem psikologis atau mungkin problem terkait dengan kesehatan mental. Sehingga Bapak Ibu di sini punya mekanisme, misalkan sebagai seorang guru, oh ini misalkan salah satu anak kayak tidak ngomong ini nggak fokus gitu. Misalkan apa yang dia sampaikan itu antara tadi sama sekarang itu nggak sama, misalkan nggak sinkron, ataukah dia itu kayak diam sekali. Jadi secara komunikasi kan dia ada problem. Itu misalkan untuk guru-guru kalau misalkan guru BK dia mengidentifikasi ada problem yang dihadapi oleh seorang anak, kita lihat bagaimana kualitas komunikasinya dia dengan anak-anak lain atau saat komunikasi dengan guru, atau kita sebagai orang tua sehari-hari berinteraksi dengan anak, apakah tidurnya anak ini nyenyak dia selama malamnya itu tidak bangun-bangun di tengahnya, ataukah dia tidurnya terlalu larut malam, atau bangun tidurnya itu terlalu dini, misalkan ya jam 4:30 atau jam 5 lah kalau sholat subuh misalkan, itu ternyata dia jam 3 sudah bangun, jam 4 sudah bangun, tidak bisa tidur lagi, ngantil. Ataukah dia tidurnya mesti di atas jam 1, sebelum itu dia nggak bisa tidur. Itu bisa mengidentifikasi sedang ada problem psikologis yang dihadapi oleh seorang anak atau seseorang. Ya mungkin itu sedikit tips ya. Jadi mengidentifikasi mungkin seseorang itu sedang mengalami problem psikologis, dan mungkin itu jadi salah satu indikator merasa kayaknya problem, perlu belajar ke profesional, diajak psikolog misalkan diajak ke psikolog. Atau kalau sebelum ke arah sana, tanya aja, ada yang sampean pikirkan toh, kok sepertinya beberapa hari ini kok nggak bisa tidur atau nggak enak makan, atau dijak komunikasi kok ini ada yang tertahan, ada pikiran opo misalkan, seperti itu. Mungkin itu sedikit yang coba bisa saya share terkait dengan tips-tips kesehatan mental. Kepada panitia, pada moderator, mungkin dari saya sudah selesai. Ya, baik. Terima kasih Pak Fauzi atas pemaparan materinya, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Fauzi dan Pak Rofi bermanfaat bagi kita. Saya sedikit merangkum dari hasil webinar hari ini bahwa peran orang tua itu sangat penting untuk mencegah ataupun mengidentifikasi apakah anak kita menjadi korban atau malah sebagai pelakunya. Jadi beberapa cara yang harus kita lakukan sebagai orang tua, di antaranya kita harus melihat pola asuh kita sudah benar atau belum, kemudian bagaimana kondisi anak di sekolah dan di lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya rangkum. Oh iya, saya mau sampaikan untuk webinar ini nanti akan saya buatkan grup di Telegram. Mungkin ibu-ibu atau bunda-bunda yang bersedia gabung bisa nanti konfirmasi ke saya, akan saya buatkan grup di Telegram. Dan Pak wonten yang minta nomornya Pak Fauzi, sudah saya sharekan, Pak. Oh, nggih. Terima kasih. Monggo. Nah, jadi nanti kalau seandainya bunda-bunda ada pertanyaan yang mau disampaikan, kan malu saat mau on cam atau on mic di sini, bisa nanti share di grup Telegram parenting kami. Nanti Pak Fauzi dan Pak Rofi akan saya masukkan juga, jadi bisa diskusi di sana. Baik. Baik Bunda, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga webinar hari ini bermanfaat untuk Bunda sekalian, dan saya terima kasih sekali atas waktunya, dan tidak terasa dari jam 10 sampai hampir jam 1 untuk webinar hari ini, dan antusiasnya sangat luar biasa pada bunda-bunda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.